Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 6 subtema 2 dengan mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini mengenai daur hidup hewan. Seperti tertera di depan kalian, akan kita pelajari daur hidup dari 4 hewan, yaitu katak, kecoa, capung, dan juga nyamuk. Simak videonya dengan baik ya. Seperti yang telah kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa daur hidup adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya. Masih ingatkah kalian tahapan hidup dari metamorfosis sempurna? Ya, bermula dari telur, berubah menjadi larva, kemudian berubah kembali menjadi pupa, dan tumbuh menjadi imago atau hewan dewasa. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, setelah menetas dari telur berubah menjadi nimpa atau hewan muda, kemudian berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Yang pertama yaitu daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air, seperti halnya pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup katak merupakan daur hidup metamorfosis sempurna, karena setiap tahapan hidup katak memiliki bentuk yang berbeda-beda. Daur hidup selanjutnya yaitu daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimpa. Bentuk nimpa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda-beda. Nimpa beberapa kali mengalami pergantian kulit, sampai ia menjadi kecoa dewasa. Tahukah kalian, daur hidup kecoa termasuk daur hidup apa? Jika dilihat dari daur hidupnya, bentuk kecoa muda dan kecoa dewasa tidak jauh berbeda, sehingga daur hidup kecoa dapat dikategorikan sebagai metamorfosis tidak sempurna, karena tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Daur hidup selanjutnya yaitu daur hidup capung.
Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimpa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Capung dewasa ini akhirnya nanti akan menghasilkan telur capung. Menurut kalian, berdasarkan daur hidup tersebut, capung termasuk ke dalam kategori daur hidup apa? Nah, capung termasuk ke dalam kategori metamorfosis tidak sempurna. Hal ini dikarenakan bentuk capung ketika muda dan dewasa tidak jauh berbeda, sehingga tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Daur hidup hewan selanjutnya yaitu daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda, hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, menurut kalian, berdasarkan daur hidup nyamuk tersebut, termasuk ke dalam kategori apakah daur hidup dari nyamuk? Ya, nyamuk memiliki daur hidup dengan kategori metamorfosis sempurna. Hal ini dikarenakan setiap tahapan pertumbuhan nyamuk memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, sehingga dikategorikan sebagai metamorfosis sempurna. Bagaimana? Kalian sekarang sudah mengetahui daur hidup dari beberapa hewan. Kalian memang anak-anak yang hebat dan cerdas. Setelah kalian mempelajari berbagai macam daur hidup dari beberapa hewan, sekarang kita akan berlanjut mempelajari mengenai manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan kembali dalam proses fotosintesis. Sedangkan, apa manfaat hewan? Hewan pengurai berfungsi untuk mengurai sisa makanan menjadi zat makanan yang diserap tumbuhan sebagai zat hara yang terdapat di dalam tanah. Kemudian, dalam rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama yaitu sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain seperti sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain adalah sayuran, buah-buahan, dan palawija
seperti padi, kedelai, dan jagung. Manfaat kedua yaitu bahan sandang dan juga pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, yang akhirnya dipintal menjadi benang, kemudian berubah menjadi kain yang dapat digunakan untuk membuat baju yang digunakan oleh kita sehari-hari. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang dan kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Manfaat yang ketiga yaitu peralatan rumah tangga. Banyak perabotan rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus yang sering dijadikan sebagai kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Manfaat keempat yaitu sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat, dan beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, anak-anak, bagaimana? Materi yang disampaikan kali ini sangat bermanfaat, bukan? Tiba saatnya pada pemberian tugas. Di sini, kalian akan diberikan beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan dengan teliti. Di buku tugas kalian, ingat ya, kerjakan dengan teliti. Kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan meminta bantuan kepada orang tua maupun saudara kalian. Sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.